Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau nyanyikan satu pujian, Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Haleluya Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan yang murah dan berkuasa. Tuhan Maha Kuasa.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, katakan glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amin Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami rindu lawatan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan mengurapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kuasa-Mu akan selalu melawat kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita yang sembah adalah Tuhan yang maha baik. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan.
sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita mau katakan, tanganku ku angkat padamu Tuhan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Tuhanlah tempat perlindungan kita, tidak usah kita takut, karena pelindung itu akan selalu menjaga kita baik siang maupun malam di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu, baik siang maupun malam gelap, maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindung kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan nyanyikan satu pujian. Hatiku tenang, berada dekatmu.
Kita mau yakini bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib buat kehidupan kita. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak sanggup lagi Tuhan, Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami dapat mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan melalui pujian demi pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Bapa, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami dan Tuhan memberkati kami semua yang sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami hamba-Mu ke dalam kuasa pengurapan Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan boleh memberkati setiap pemirsa dan seluruh jemaat Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka juga boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh lagi menikmati anugerah Tuhan, dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul ketaatan yang mendatangkan mujizat. Saudara, kalau kita membaca di dalam perikop ini, keseluruhannya menceritakan tentang seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Naaman ini menjadi orang yang terpandang, orang yang disayang, orang yang dikasihi oleh tuannya. Tetapi pada saat itu Naaman menderita sakit kusta. Penyakit yang membuat orang-orang pada saat itu kalau terkena penyakit kusta ini, mereka mengucilkan orang yang terkena penyakit kusta, dan mereka menganggap orang yang kena penyakit kusta itu orang yang najis. Kalau mungkin zaman sekarang dikarantina atau diisolasi, jadi tidak boleh kumpul dengan orang lain. Nah saudara, tetapi pada saat itu Naaman masih bisa berkumpul dengan keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu ketika dia mendengar kabar dari seorang anak perempuan yang menjadi pelayan dari istrinya. Anak perempuan ini berasal dari Israel yang mengatakan kepada nyonyanya, juragannya, bahwa di Samaria ada seorang nabi yang sanggup untuk menyembuhkan penyakit Naaman. Nah saudara, akhirnya singkat cerita pergilah Naaman ke Samaria dan bertemu dengan Nabi Elisa. Saudara, di dalam bayangan Naaman mungkin pada saat itu, aku akan menikmati satu mujizat yang besar, aku akan menikmati sesuatu yang spektakuler. Tetapi apa yang terjadi ketika Naaman bertemu dengan Nabi Elisa, di ayat yang ke-10 dikatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, Elisa tidak melakukan sesuatu yang spektakuler, tetapi dia hanya menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan Naaman ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, dia sangat kecewa. Dia mengatakan setidaknya Nabi itu akan keluar mengangkat tangan berdoa dan menyembuhkan segala penyakitku. Terus dengan kegusarannya, dengan rasa kemarahannya Naaman berkata, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Saudara, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang berat, tetapi oleh karena egonya, oleh karena kesombongan dari Naaman, sehingga ketika dia mendengar perintah itu, bukannya dia taat, bukannya dia pergi ke sungai Yordan untuk mandi di sana, tetapi dia malah marah-marah. Dia malah pergi meninggalkan tempat Nabi Elisa. Nah, untungnya pada saat itu, ayat yang sudah kita baca tadi, pegawai-pegawainya mengingatkan kepadanya untuk Naaman ini taat. Nah, ketika Naaman tidak lagi mengandalkan egonya, tidak lagi mengandalkan kesombongannya, dan dia mau taat, sekalipun mungkin saat itu berat bagi Naaman untuk melakukan mandi di sungai Yordan. Tetapi dia mau taat. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh dari penyakit kustanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita tidak mau taat, bahkan hal yang kecil, hal yang ringan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan kehendaki kita untuk mentaatinya, kita sulit untuk taat. Nah, saudara, salah satu contoh ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melayani. Mungkin kita lebih dahulu melihat kendalanya. Waduh, aku enggak bisa. Waduh, aku enggak bisa kerjasama dengan ini. Aduh, ini dan itu. Sebagai macam alasan kita katakan. Sehingga seharusnya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita bisa menikmati mujizat Tuhan. Tapi oleh karena kita menolak, oleh karena kekerasan hati kita. Kita tidak mau taat. Sehingga kita terlewat dari berkat Tuhan. Nah, saudara, jadi contoh seorang Naaman ini memberikan kita pelajaran bahwa dalam sekecil apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita harus belajar untuk taat. Karena pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kita nikmati dalam kehidupan kita ketika kita mau taat kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus taat? Yang pertama, di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ketaatan itu tanda hidup baru. Ya. Di sini dikatakan Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat dan menjauhkan dari kita hati yang keras. Jangan dibalik. Seringkali kita balik, kita menjauhkan hati yang taat dan mendekatkan hati yang keras. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita tidak bisa menikmati mujizat, kita tidak bisa menikmati berkat karena kita salah dalam menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saat itulah hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Saat itulah hati kita diubah oleh Tuhan. Dari hati yang keras menjadi hati yang taat. Sehingga kita bisa menikmati hidup bersama Tuhan itu sungguh luar biasa. Hidup bersama Tuhan itu sungguh indah. Tidak hanya kita bisa menyanyikan, menaikkan pujian. Jalan bersama Yesus itu sungguh manis. Tetapi kita bisa benar-benar merasakan itu, menikmati itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita renungkan dalam kehidupan kita, kalau masih ada hati yang suka memberontak, kalau masih ada hati yang keras, kalau masih ada hati yang tidak mau ditegur ketika salah, atau hati yang masih tidak mau menikmati ajaran Tuhan, berarti kita belum hidup baru. Karena tanda hidup baru, taat akan perintah Tuhan. Tanda hidup baru memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu akan kita nikmati dalam hidup kita.
Tetapi dengan satu catatan yang harus kita lakukan dan menjadi bagian kita adalah kita taat. Kita taat akan segala apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk hidup kita terus diperbarui oleh Tuhan menjadi kehidupan yang baru. Menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, kenapa kita harus taat? Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan adalah teladan dari Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Artinya bukan lagi kehidupan kita yang lama yang nampak oleh orang-orang luar, tetapi kehidupan Kristus itu yang harus tampak dari kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka boleh melihat hidup Kristus itu melalui kehidupan kita. Keteladanan Kristus mengenai ketaatan sungguh luar biasa. Dan dengan ketaatan Kristus menghasilkan mujizat yang luar biasa, yaitu pengampunan dosa. Keselamatan kita itu mujizat yang terbesar. Melalui ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mengeraskan hati kita? Apakah kita masih punya alasan demi alasan untuk kita tidak taat kepada Tuhan? Atau kita masih memikirkan untung ruginya aku mengikut Tuhan. Untung ruginya aku melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan kalau pada saat itu Kristus tidak taat, kita tidak bisa menerima atau menikmati pengampunan dosa. Kita masih menjadi penghuni neraka sampai saat ini. Tetapi puji nama Tuhan, kalau Kristus memberikan teladan kepada kita mengenai ketaatan itu. Dia yang sudah rela menderita, bahkan mati di kayu salib demi untuk keselamatan kita. Saudara-saudara, itulah hal yang luar biasa, ya, yang Kristus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan Kristus juga menghendaki kita mengikuti teladannya untuk selalu taat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Dia hanya menginginkan kita percaya saja. Orang yang percaya pasti dia akan taat. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan siapa yang dipercaya itu, pribadi yang dipercaya itu, pastilah sanggup untuk memelihara hidupnya. Sanggup untuk membuat segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketaatan dan kerendahan hati itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa bilang aku taat, tetapi kita masih tinggi hati. Aku taat, tetapi kita masih hidup dalam roh yang suka memberontak. Aku mau taat, tetapi kita masih hidup dalam kesombongan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi itu teladan Kristus, taat sampai mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi taat dan rendah hati. Orang yang taat kepada Tuhan, pastilah dia adalah orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan dia adalah orang yang bisa menikmati mujizat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, baik dalam hidup yang sekarang ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketaatan bukan hal yang sepele, bukan hal yang bisa diremehkan, tetapi itulah yang akan mendatangkan mujizat itu dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 bagian B. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ketaatan membuat hidup kita dipenuhi damai sejahtera. Nah,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Kristus berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Oleh sebab itu ketika kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk menikmati damai sejahtera yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia, itu pun juga mujizat. Itu pun juga berkat yang luar biasa. Jadi berkat atau mujizat tidak hanya diukur secara materi, secara hal yang kelihatan, tetapi sukacita, damai sejahtera yang menguasai hati kita, yang menguasai hidup kita, itulah juga mujizat. Dan itu kita dapatkan ketika kita mau taat kepada suara Tuhan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, damai sejahtera itu tidak bisa kita nikmati. Di ayat ini dikatakan bahwa Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Allah memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Makanya sungguh hal yang aneh kalau ada orang yang mengaku dirinya orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupannya tidak dilingkupi oleh damai sejahtera. Dalam kehidupannya dia tidak bisa menikmati sukacita surga. Padahal kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita, dalam menghadapi situasi yang ada saat ini? Akankah damai sejahtera itu masih ada dalam hidup kita? Atau kita sudah mulai kekurangan damai sejahtera, kita mulai gelisah, kita mulai kecewa dengan segala keadaan yang ada? Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Ketika hati kita mulai kering, ketika kita mulai kehilangan damai sejahtera, datanglah kepada Tuhan sang sumber damai sejahtera itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sumber pasti tidak akan pernah habis. Itulah sebabnya datang kepada Tuhan, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini oleh karena keadaan yang ada, persekutuan kita dengan Tuhan mulai berkurang, persekutuan kita dengan Tuhan mulai renggang. Tetapi saat ini, ketika kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita boleh kembali diberkati Tuhan melalui damai sejahtera yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera itu ditinggalkan untuk kita. Dan itu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Nah, saudara, sungguh itu hal yang luar biasa. Kalau kita bisa menikmati damai sejahtera itu, kita bisa menikmati sukacita itu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, seharusnya mulai detik itulah sampai saat ini dan seterusnya, damai sejahtera itu selalu ada dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita belum pernah melihat Dia, tapi kita mengasihinya. Kita mau taat kepadanya, kita percaya kepada Dia, dan itulah sebabnya kita bergembira dan bersukacita dengan sukacita yang tidak terkatakan. Ya. Sukacita yang luar biasa, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu hal yang luar biasa. Ketika hidup kita diliputi dengan damai sejahtera, sekalipun ada persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi, kita percaya kita akan memberi kemenangan. Dan kita akan menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa kita harus bersungut-sungut, tanpa kita harus marah-marah, tanpa kita harus emosi dalam menghadapinya. Tetapi kita percaya, di balik itu semua, Tuhan sudah menyediakan berkat.
Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberikan perkara yang kita tidak bisa lakukan atau kita tidak bisa menghadapinya. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai damai sejahtera itu hilang dari hidup kita. Tetapi marilah dalam kehidupan kita, ya saudara, seperti ayat yang sudah kita baca tadi, ada sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain boleh melihat itulah hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita menerima tugas dalam pelayanan, sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan seperti Naaman. Dilihat kendalanya dulu, ada kendala apa enggak, ada tantangan apa enggak. Tetapi dengan penuh ketaatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kita menerima itu dan kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketaatan kita itu mendatangkan mujizat yang luar biasa. Mendatangkan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak terus terasa berat. Sekalipun tekanan demi tekanan datang dalam hidup kita. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan itu membuat kita sanggup untuk menghadapi segala perkara dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ya. Kalau kita hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang Kristus berikan dalam kehidupan kita, kita tahu tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita, Tuhan sudah berikan itu dalam kehidupan kita. Ya sekalipun ketika kita harus menghadapi segala perkara itu dalam hidup kita, ketika kita mau taat, hal itu berat bagi daging kita. Ya. Kalau kita menginginkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita, kita memilih yang enak-enak saja, itu di luar kita taat kepada Tuhan. Seperti tadi Naaman, kenapa harus sungai Yordan? Sungai di Damsik kan lebih bagus. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu harusnya sudah mulai kita hilangkan. Kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya ketika kita taat, saat itulah kita mempersilahkan Tuhan memproses hidup kita. Dan kita percaya ketika kita taat, berkat-berkat yang luar biasa Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun untuk menjadi taat itu hal yang berat bagi daging kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita tetap taat kepadanya. Untuk kita belajar selalu taat apa yang Dia kehendaki. Sehingga berkat-berkatnya itu terus tercurah di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar. Biarlah itu memberkati dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami masih sering mengeraskan hati kami. Kalau mungkin selama ini kami masih sering hidup di dalam ketidaktaatan kami akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak bisa menikmati mujizat Tuhan. Sehingga kami tidak bisa menikmati berkat Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami dan Tuhan pulihkan hidup kami. Tuhan bangkitkan semangat kami untuk kami kembali hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Untuk kami boleh kembali sungguh-sungguh membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala keberadaan mereka Bapa. Mungkin ada di antara mereka yang lemah imannya oleh karena persoalan yang terjadi. Tuhan biarlah Engkau hadir dalam hidup mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita dan pengharapan yang baru. Sehingga jemaat-Mu juga boleh kembali bangkit imannya
untuk datang kepada Tuhan, untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah kiranya Engkau juga hadir dalam hidup mereka, memulihkan kesehatan mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu juga boleh menikmati berkat Tuhan melalui kesehatan yang mereka terima. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami semua, seluruh jemaat Tuhan, kami boleh dilawat oleh Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan God bless you all.